Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku semuanya, pada materi yang sebelumnya kita telah membahas tentang bilangan bulat, yaitu mengenal bilangan bulat. Untuk sekedar mengingatkan, pada materi yang sebelumnya kita pelajari bahwa bilangan bulat itu terdiri dari adanya yang disebut dengan bilangan bulat positif atau asli, kemudian yang sebelah kiri itu disebut dengan bilangan bulat negatif dengan cirinya yaitu ada negatif sebelum angka tersebut, ya, negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Kemudian ada yang dinamakan dengan bilangan cacah. Nah, bilangan cacah itu yaitu gabungan antara angka 0 dengan bilangan asli atau bilangan bulat positif. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, itu hanya sekian pembahasan yang sebelumnya, sekedar mengingatkan saja. Untuk selanjutnya yang akan kita bahas adalah membandingkan bilangan bulat, kemudian nilai angka pada bilangan. Oke, baiklah. Kita perhatikan pada garis bilangan tersebut. Nah, untuk membandingkan bilangan bulat yang mendekati angka 0, misalnya bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, dengan yang sebelah kiri, misalnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya, itu tentunya lebih mudah, ya, dengan menggunakan atau melihat garis bilangan tersebut. Sehingga apabila berada pada posisi sebelah kanan, ya, sebelah kanan, itu nilainya lebih besar. Sementara apabila berada pada posisi sebelah kiri, maka nilainya itu lebih kecil. Misalnya kita perhatikan contoh berikut. Manakah bilangan yang lebih besar antara 2 dan negatif 3? Nah, tentunya dengan menggunakan garis bilangan tersebut kita bisa menentukan mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil. Mari kita perhatikan. Karena angka 2 ini berada pada posisi sebelah kanan, maka nilainya itu lebih besar. Sementara untuk negatif 3, karena berada pada posisi sebelah kiri, maka nilainya itu lebih kecil. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa angka 2 itu nilainya lebih besar daripada negatif 3. Nah, untuk angka-angka yang mendekati angka 0 tentu lebih mudah menggunakan dengan garis bilangan tersebut. Tapi bagaimana jika dengan angka-angka puluhan, ratusan, atau ribuan? Nah, tentu jika menggunakan dengan garis bilangan seperti ini, itu tidak efektif. Maka dengan bagaimana? Nah, mari kita perhatikan contoh berikut. Manakah bilangan yang lebih besar antara 230 dan 1270?
Mari kita perhatikan angka 230 ini tersusun dari 3 angka bilangan bulat positif. Sementara untuk angka 1270 ini tersusun dari 4 angka ya. Ini tersusun dari 4 angka. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa angka 1270 tentu nilainya ini lebih besar dari 230. Nah, lalu bagaimana jika ada soal seperti ini? Misalnya, manakah yang lebih besar antara negatif 4567 dan 123? Mari kita perhatikan susunan angkanya. Angka negatif 4567 ini tersusun dari 4 angka. Tapi ingat, ini merupakan bilangan bulat negatif. Sementara untuk angka 123 ini tersusun dari 3 angka bilangan bulat positif. Nah, untuk soal seperti ini, apakah yang 4 angka ini nilainya lebih besar daripada yang 3 angka? Nah, perlu kalian ketahui, meskipun susunan angkanya lebih besar, jika angka tersebut negatif, itu nilainya lebih kecil daripada bilangan positif. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa ternyata bilangan positif 1, 2, 3 itu nilainya lebih besar daripada negatif 4, 5, 6, 7. Ini lebih besar meskipun ini susunan angkanya hanya 3, sementara negatif 4, 5, 6, 7 ini susunan angkanya ada 4. Karena tadi telah disebutkan yaitu negatif. Oke, selanjutnya yaitu tentang nilai angka pada bilangan. Coba kalian perhatikan angka tersebut. Ada 6, 1, 2, 3, 9, 8, 7. Nah, dibacanya seperti apa? Ya, betul. Maka dibacanya yaitu 6.123.987. Nah, ini tersusun dari berapa angka? Yap, ini ada 7 angka. Dengan susunan angkanya, angka 6 berada pada posisi jutaan. 6 dikali 1 juta yaitu 6 juta. Kemudian 1 bernilai ratusan ribuan, bernilai 1 kali 100.000 sama dengan 100.000. Kemudian angka 2 berada pada posisi puluh ribuan, bernilai 2 kali 10.000 yaitu 20.000. Kemudian untuk angka 3 ini berada pada posisi ribuan, bernilai 3 kali 1000 sama dengan 3000. Kemudian untuk angka 9 berada pada posisi ratusan. Untuk angka 8 berada pada posisi puluhan.
untuk angka 7 berada pada posisi satuan. Oke. Nah, untuk melihat nilai angka pada suatu bilangan, alangkah baiknya kita lihat dari yang paling belakang. Jadi jika angka 7 ini bernilai satuan. Kemudian jika ada dua angka maka bernilai puluhan. Kemudian jika ada 3 angka berarti bernilai ratusan. Nah, kemudian jika ada 4 angka, maka ini bernilai ribuan. Kemudian jika ada 5 angka berarti bernilai puluh ribuan. Jika ada 6 angka, nah berarti bernilai ratus ribuan. Dan jika ada 7 angka berarti bernilai jutaan. Seperti itu ya. Oke. Nah, untuk lebih memahami, untuk kalian bisa melihat nilai angka pada tabel berikut ya. Jadi kita lihat ini adalah angka 1. Ini bernilai puluhan, jadi 10. Kemudian ini 100. Jika ada nolnya 3 maka 1000. Ini mudah, 10.000. Kemudian ini 100.000. Nah, jika nolnya sudah ada 6 maka nilainya berubah yaitu jadi 1 juta atau ini jutaan. Ini mudah ya, 10 juta, ini 100 juta. Kemudian kalau nolnya sudah mencapai 9 maka disebut atau dikenal dengan miliar ya. Ini mudah ya, 10 miliar. Ini menjadi 100 miliar. Nah, di atas 100 miliar jika nolnya telah bertambah menjadi 12 maka ini disebut dengan 1 triliun. Nah, alhamdulillah pembahasan kita tentang membandingkan bilangan dan nilai angka pada bilangan telah kita pelajari. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, apabila ada yang masih belum paham, bisa diulang lagi video ini ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.